pabriknya ada di Boyolali di Di Jawa Tengah. Boyolali. Boyolali dari sana. Itu dalam kondisi normal di luar konteks pandemi itu ada 1.100. 1.100. Dan ya karyawan yang di toko juga ratusan lah. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo, ketemu lagi di video gue kali ini. Hari ini gue senang banget bisa ketemu teman lama gue. Salah satu one of my best friend waktu pas SD ya, kita SD bareng ya. Kita SD bareng waktu itu. Dan hari ini bisa ketemu lagi setelah sekian lama gue book jadwalnya dia, padat banget. Jadi waktu itu gue kontak dan akhirnya bisa ketemu di hari ini untuk kita bikin video bareng. Kenalin dulu, Matthew Aldo Susabda. Manggilnya Aldo biasanya gue. Apa bro? Ya, baik. Gimana kabarnya? Baik. Nih, sekarang Aldo ini orang di balik brand-brand yang mungkin akan gue sebutkan gitu ya. Say Something Coffee, Das Jeans. Terus itu Gila, bacanya Gila Fashion ya? Bacanya Jila sebenarnya. Jila Fashion. Oke, Jila Fashion. Jadi hari ini kita akan bahas banyak nih tentang perjuangan Aldo untuk mendirikan brand-brand tersebut. Jadi gue bisa memanggil Aldo itu sebagai seorang entrepreneur. Dan hari ini gue mau minta Aldo untuk sharing-sharing buat kita semua. Mungkin ada teman-teman di sini yang nonton video ini pengen tahu sebenarnya gimana sih prosesnya membuat sebuah brand yang mungkin sudah dikenal orang gitu ya, dan perjuangannya seperti apa. Karena mungkin kalau kita lihat kan sekarang sudah istilahnya sudah established gitu brandnya, tapi kan orang-orang kebanyakan nggak tahu nih Dok, gimana sih perjuangan lu waktu dari nol gitu kan buatnya. Nah kira-kira bisa diceritain dulu dari awal, apa yang memutuskan lu untuk ngambil jalan, oke, gue bikin usaha sendiri nih gitu, atau mungkin gue bikin brand gue sendiri gitu. Mungkin di antara yang lain kan bisa jadi ada yang memang suka berprofesi sebagai ABCD atau mungkin kerja di kantor gitu ya. Nah ini apa yang memutuskan lu untuk oke, gue harus bikin your own business sendiri gitu? Ya mungkin gue start dari mainnya dulu kali ya, yang boleh. Das Jeans sama satu brand lagi Jila. Sebenarnya kita ada 3 brand. Das, Jila, sama satu lagi Dual, tapi yang under the same management is yang Das sama yang Jila. Nah sebenarnya si brand-brand retail atau garment fashion retail ini gue second generation sebenarnya. Kalau yang Say Something Coffee itu build dari nol memang. Ya mungkin kalau trace back ke belakang, gue itu dulu kan S1 di UPH, ambil desain komunikasi visual. Sebenarnya sama sekali nggak kepikiran untuk ngelanjutin usaha keluarga ini, yang si garment. Walaupun sebenarnya at that time si bokap gue juga sempat ngomong kayak suatu hari nanti lo akan take over gitu. Cuman gue at that time sama sekali nggak kepikiran karena fashion gitu kan, gue nggak masa cowok kerja fashion gitu kan ya, karena gue nggak ngerti, nggak punya pemikiran yang nggak sejauh itu gitu ya. Nah terus di waktu itu gue sempat lulus dari DKV, gue sempat bikin agency, jadi kayak semacam brand, gue sebutnya kayak semacam design agency, tapi nggak bener-bener desain, jadi ya gue sih bilangnya semacam kayak branding consultant ya. Jadi gue ada satu saudara sama satu lagi teman juga, memang kita kerjanya kayak semacam freelancing gitu, nggak yang punya established office, jadi kerja by client to client aja. Nah itu sempat ngerjain beberapa clients, cuman memang somehow gue temuin kok gue nggak passionate di situ. Ini bukan berarti kayak passion yang bener-bener kayak gue tuh menganggap passion yang gue maksud semacam kayak
sesuatu yang ya otomatis lo pasti enjoy dong mengerjakannya gitu kan. Oke, betul. Dan kalau secara uang memang nggak seberapa, tapi ya masih dapet. Cuman gue ngerasa gue harusnya bisa lebih dari ini gitu. Nah, at that point gue baru kepikir kayak apa mungkin gue mesti ngambil sekolah lagi karena gue nggak ngerti tentang bisnis gitu. Dan waktu itu sempat kepikiran untuk ambil master. Itu kalau nggak salah di tahun 2012 lah, begitu lulus langsung gitu kan. Karena gue mulai si freelance design itu, si branding consultant-nya pas gue masih zaman kuliah. Jadi kuliah semester akhir gue start itu. Nah, begitu gue merasa kayak gue nggak terlalu happy ngerjain si branding consultant, gue mulai coba untuk kayak mulai lebih open minded. Nah, gue at that point gue masuk ke kantornya bokap nih, ke si family business yang si Das dan Jila ini. Waktu itu memang perusahaannya konvensional sekali, dan apa ya, kita secara brand nggak terlalu di nurture dengan baik, secara manajemen juga ala kadarnya. Kita nggak punya marketing team, nggak punya marketing budget. Jadi basically bisnisnya itu adalah bisa dibilang tanda kutip trading sebenarnya. Cuman trading with a brand. Karena kita punya brand, tapi menurut gua kita nggak nurture sama kita nggak develop brandnya menjadi sebuah something yang strong gitu, yang punya perception yang kuat gitu kan. Ya sekedar reputasinya itu sekedar kayak ya Das, Jila, brand fashion yang ada di Matahari Department Store. Dan orang-orang nganggap ya Das sama Jila ini memang brandnya Matahari gitu kan. Oke, ya. Nah iya, jadi at that time gue belajar kira-kira 1 tahun. Bokap gue juga nggak kasih job desk sama sekali. Jadi ya udah gue datang ke kantor cuma dicemplungin aja gitu. Dia bilang, kan gue nanya job desknya apa gitu kan. Ya kerjain aja apa yang lu mau kerjain gitu, apa yang kamu mau kerjain, yang kamu merasa kamu bisa kerjain aja gitu. Ya gue bingung dong kan, nggak punya pengalaman kerja di kantor segala macam. Jadi ya udah, gue kerjaannya itu waktu itu pertama kali masuk adalah ke grupnya si fashion design. Jadi di fashion design itu ada fashion designer, kemudian ada graphic designer kan. Nah karena gue backgroundnya DKV, jadi gue ngikut yang si graphic designer. Nah itu bayangin kira-kira kaos ini bentuknya kayak gimana, terus mesti bikin ada sablonnya, desainnya mau seperti apa, mejanya ada motifnya warna apa, kayak gitu-gitu kan. Walaupun sebenarnya apapun yang gue buat ujung-ujungnya nggak diproduksi sih. Jadi ya udah gitu-gitu ikut aja. Ya gue mikirin marketing, cuman karena marketingnya nggak ada timnya dan nggak ada budget. Kayak misalkan buat waktu itu kan tahun itu nggak terlalu digital udah ada, cuman nggak se-heavy sekarang kan. Iya betul. Belum hype sampai sekarang gitu ya. Iya. Ada Instagram apa segala macam ya. Betul, Mungkin website ada pun juga nggak buat jualan, bukan e-commerce bentuknya, cuman kayak showcase aja ya. Iya betul. Nah jadi ya 1 tahun gue ngelihat apa adanya, dan mostly yang gue dapat itu adalah management side. Management side-nya ini secara secara bentuk organisasinya, divisi-divisi yang ada itu banyak yang pincang. Dan yang satu hal yang paling ngena itu adalah di sistem sebenarnya. Jadi karena gue juga posisinya berantakan, otomatis gue juga ketemu sama general manager yang bagian sales. Terus ya sering ngobrol-ngobrol, sharing segala macam. Oh ternyata sales itu juga nggak ada datanya, nggak ada analisa datanya gitu. Jadi semua pekerjaan masih manual. Kayak data laporan penjualan itu semua masih pakai kertas segala macam gitu. Ya memang tahun itu 2012-an, 2013 ya minimal pakai komputer lah ya dibanding pakai kertas doang gitu. Ya minimal Excel ya ada sih Excel, cuma kerjaan Excel 34 bulan kan, ada lucu gitu. Oke. Nah,
abis itu gue decide akhirnya yaudah gue coba sekolah dulu deh. Sekolah gue ngambil brand management waktu itu ke brand management. Oh, di London. Ya, Oke. Karena gue pikir gue punya background DKV, gue disertasinya juga all about brands. Oke. Terus gue coba ambil brand management tapi yang dari Faculty of Business. Oh, oke. Jadi memang jadi bukan masuk MBA tapi ya? Bukan masuk MBA, jadi masuknya MSc. MSc, oke. Master of Science karena gue lebih banyak ngerjain literatur, jadi baca jurnal apa segala macam, bikin penelitian kayak gitu lah. Oke. Nah itu di London tuh, boleh di note di universitas mana tuh? Di London? Di University of East London. Oh, oke, East London. Ya, East London. Nah jadi gue ambil brand management dari sisi bisnisnya yang sebenarnya juga pelajarin marketing tapi branding and marketing, tapi bukan branding in terms of dari sudut pandang desain, cuman ini branding dari sudut pandang marketing and business gitu. Oke. Ya terus ada beberapa mata kuliah yang gue ambil itu mata kuliah yang ada di MBA juga, karena gue MSc kan, bukan MA. Kalau Master of Art mungkin lebih banyak praktek kayak gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi gue karena lebih banyak literatur sama jurnal, jadi ada bahan-bahan pembelajaran dari MBA yang diambil dikit lah. Oke. Misalkan corporate management atau good governance kayak gitu-gitu. Jadi gue coba belajar di sana kira-kira 1,5 tahun ambil master itu, baru balik ke Indo, baru mulai yang ke DAS lagi. Cuman posisinya udah istilahnya gue handle ke marketing manager. Jadi gue dikasih kesempatan untuk build tim marketingnya, build budget segala macam, mulai planning kita mesti go digital, website, bikin Instagram, sosial media segala macam. Itu 2014 akhir ya, 2015 lah start. 2015, oke. 2015 sampai sekarang. Nah, gue bangun Say Something itu 2015 bulan November. Oke. Sorry dong, kita bahas yang si Das dan Jila dulu ya, baru kita ngomong Say Something nih kira-kira ya. Kan kalau di Das dan Jila berarti kan lu second generation gitu berarti ya. Nah, ada tantangannya nggak sih ketika misalnya lu masuk sebagai second generation, mungkin dari orang tua gitu ya. Mungkin kan tadi lu bilang mungkin ada plus minus yang lu ketemu nih pada saat lu coba observe dulu di awal sebelum lu yakin untuk nyemplung di sana. Nah, sebenarnya tantangannya apa sih kalau bangun atau mengembangkan perusahaan dari segi second generation? Banyak banget ya sebenarnya. Yang paling ketara itu, let's say satu contoh mungkin soal idealisme atau pemikiran atau visionnya gitu. Itu salah satu yang paling ketara. Kayak misalkan bokap gua itu bukan tipe yang berpendidikan kan. Jadi dia latar belakangnya kan ya bisa dibilang nggak sekolah gitu. Oke. Nah, ketika lu berusaha untuk menyatukan apa yang lu dapat di sekolah dengan apa yang dia dapat based on experience, itu sometimes banyak nggak nyambung ya kan. Karena kan orang tua pasti banyak kayak gini, kalau ya mau orang tuanya sekolah atau enggak, tapi dia udah bangun perusahaan udah belasan tahun, udah berpuluh tahun, dia pasti akan mikir experience-nya jauh lebih kuat dibandingkan teori. Betul. Pasti. Betul. Jadi kalau gue punya teori nih, kalau teori marketing gini, kalau misalnya teori sistem manajemen gini, itu pasti susah untuk masuk ke dia karena ya gue rasa ini salah satu problem yang dihadapin sama banyak sekali second generation pasti. Oke. Ya orang tua pasti akan bilang kayak gue udah ngelakuin ini berhasil kok gitu. Lu mau ngubah beli apa ya, biasanya kan kurang lebih gitu ya. Ada khawatir di situ ya, mungkin karena ada something yang baru belum tentu bisa jalan dengan mulus kalau di lapangan gitu kan. Istilahnya kan kalau kita ngomongin experience pasti kan orang tua kita menganggap ya di praktek dan teori kadang-kadang memang nggak bisa sejalan gitu, mikirnya pasti ke arah situ gitu ya.
Bener, ya satu contohnya lagi misalkan yang soal sistem yang tadi gue bilang database apa segala macam. Kita punya report penjualan yang dari department store, dari third party gitu, dari partner, efisiensi department store, kemudian data penjualan dari timnya kita sendiri, tim salesnya kita sendiri, sama data penjualan dari toko itu semua data bisa beda-beda angkanya. Oh, jadi itu ya itu problem ya kalau buat satu company ya. Problem. Iya, Dan iya. untuk solve itu kan kita mesti pasang, kalau gua istilahnya kita mesti pasang ERP kan, Enterprise Resource Planning. Jadi kita pasang software yang bisa digitalize end to end, minimal dari inventory ke distribution sampai ke retail, sampai ke sales. Belum sampai ke manufacturing sistem kita, cuman minimal dari inventory sampai ke sales tuh semua datanya integrated kan. Betul. Jadi end to end lu bisa lihat gitu, lu punya inventory 1000, jualan 750, sisanya berapa lu bisa tahu, dan jualan 750 ini terjadi di toko mana aja kita bisa pelajarin gitu kan. Barang-barangnya apa aja yang terjual kita bisa pelajarin. Nah, at that time si sistem yang kayak gini tuh nggak ada. Oke. Nggak ada sama Belum sekali. ada yang kayak Jadi, sekarang ya, maksudnya kan sekarang kan menjamur banget ya kalau kita ngomong sistem aplikasi. menjamur penjualan. banget, cuma menjamur, tapi sistem bagus itu kalau misalkan di operate-nya salah pasti nggak akan functional juga dengan bagus juga kan. Kalau misalnya kita beli, let's say kayak SAP gitu yang udah terkenal banget, terus juga harganya udah miliaran, tapi kalau misalnya orang-orang yang kita taruh SDM-nya nggak mumpuni, nggak ngerti cara kerjanya kan juga percuma. Betul. Nah, cuman kita posisinya dalam waktu itu sama sekali nggak ada sistem. Kalau misalnya pakai Excel pun juga kan ngerjain. Jadi basically kayak di toko terjadi penjualan selama 1 bulan. Kemudian si penjualan 30 hari ini misalkan di tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3 dikumpulin, dikompil, kemudian dikirim ke kantor pusat ke Jakarta semua. Nah, begitu nyampe, itu dikirim pakai pos karena bentuknya segepok lembaran-lembaran sama 30 hari. Dikirim pakai pos, begitu nyampe di kantor kita ada beberapa admin yang translate ini data penjualan di kertas-kertas itu ke komputer. Dan it takes time, sangat panjang, sangat lama karena lembarannya banyak sekali, adminnya juga cuma 3 orang ngerjain 170 toko waktu itu di seluruh Indonesia. Oke. Dan belum human error istilahnya kalau istilahnya sekarang hari Jumat gitu kita mau lihat penjualan hari Kamis kemarin atau hari Rabu nggak bisa, semua Mesti nunggu dulu ya. Tunggu dulu, tunggu 2 bulan 3 bulan baru datanya muncul di komputer gitu kan. Ini rada konyol. Jadi sampai kalau kita nanya sama orang sales, baju yang ini warna merah ini laku atau enggak? Ya kira-kira laku. Cuma kalau ditanya angkanya berapa, jualan berapa dari stok yang kita punya ya nggak tahu dia. Jadi by feeling aja waktu itu jawabnya. By feeling. Karena ya by feelingnya itu memang setiap malam SPG yang ada di toko seluruh Indonesia itu kirim SMS. Oh dulu Ada SMS format. ya, oke. Iya. Cuman kan kalau mau ditanya ini barang meja warna merah ini hari kemarin jualan berapa pieces, ya dia mesti ngitungin satu-satu kan betul. SMS. Direkap dulu ya. Iya. Gitu dulu nggak mungkin dia tiap hari ngerjain kayak gitu. Jadi ya itu satu hal yang kendala, dan untuk merubah itu gue butuh waktu kira-kira tuh kalau nggak salah 2 tahun untuk benar-benar 2 tahun, oke. untuk convince bahwa kita desperately need this gitu. Dan 2 tahun itu mulai dari lu meyakinkan si orang tua untuk adanya perubahan dalam perusahaannya, atau you build your system di dalam 2 tahun itu? Jadi gua dulu pertama-tama pas gua presentasi, otomatis waktu itu dia bilang kayak yakin dari mana bahwa ini akan berjalan dengan baik. Oke. Karena investasinya kan juga nggak kecil, nggak cuma kayak berapa puluh juta. Investasinya ratusan sampai M gitu kan, karena dari software kita butuh hardware segala macam, perentelan banyak. Betul. Dan yang concern dia utama adalah itu, gimana caranya lo make sure bisa pastiin bahwa ini akan berjalan dengan baik dan
berhasil gitu. Otomatis pertanyaan itu kan mempertanyakan kapasitas gue atau capability gue untuk kalau misalnya dipasang kita udah keluarin duit, lu bisa operate nggak gitu kan? Pertanyaannya kan basically gitu. Dan untuk menunjukkan bahwa gue punya kapabilitas untuk bisa operate itu dengan baik, ya gue selama 1-2 tahun itu gue mesti create something yang bisa meyakinkan. Betul. Create somethingnya dalam arti gue mesti mengerjakan hal-hal yang selama ini nggak pernah dikerjakan. Let's say contoh misalnya gue bikin data sendiri, gue kumpulin data manual, kertas penjualan, gue rekapin sendiri segala macam, terus gue masukin Excel. Ya gue waktu itu nggak jago-jago amat di Excel untuk bikin statistik gitu kan, data analisis. Gue beli buku tentang how to read data gitu kan. Oke. Karena gue orangnya bukan yang suka angka banget, cuman gue maksa harus pokoknya background lo desain kan sebenarnya ya. Ya gue background gue desain, bukan background statistika kan. Betul. Kalau gue background statistika bikin data analisis gitu mungkin lebih gampang. Nah, cuman gue berusaha untuk lihat nonton YouTube waktu itu, cari-cari how to make a good statistic report. Terus misalnya gue waktu itu beli 1-2 buku yang how to analyze data kayak gitu lah, data statistik kayak gitu. Terus gue coba bikin. At the end, gue berhasil bikin beberapa presentasi yang gue kasih lihat sesimpel mungkin kayak data-data yang kita lost. Dan kalau misalkan data-data yang kita lost ini kita bisa bikin atau kita bisa dapetin data yang bagusnya, kayak contoh misalnya tadi data penjualan, lu punya inventory 1000, terus terjual 750 pieces, 750 pieces ini terbagi dari produk apa aja, benefitnya kita bisa dapat banyak hal. Kayak misalkan kita jadi tahu produk yang terjual yang mana, yang istilahnya terjualnya sangat cepat, kemudian dalam jumlah berapa, dalam waktu berapa hari, mungkin bahasa di retailnya sell through rate gitu, atau inventory turnover segala macam. Kita bisa tahu produk yang mana aja, otomatis kita bisa next time kita bisa decide kan, oh ini produk-produk yang istilahnya Pareto nih misalnya, kemudian kita mau reproduce misalnya, terus kita begitu udah reproduce, kita mesti distribute ke toko-toko mana, apakah ke Cirebon, atau ke Malang, atau ke Makassar, atau ke Medan. Kita tahu toko-toko yang bisa convert sales gitu kan. Iya betul, karena nggak setiap toko penjualannya sama ya secara data ya, maksudnya mungkin ini lebih oke yang ini lebih oke yang ini gitu ya. Iya itu pentingnya data sih sebenarnya. Penting banget. Dan juga waktu itu gue survei selama 1 tahunan, almost 2 tahun itu gue bener-bener keliling satu Indonesia. Dan gue berusaha untuk observe, gue berusaha untuk cari customer kita tuh kayak gimana tipenya gitu kan. Karena 90% customernya DAS itu adalah Muslim. Jadi mereka pakai hijab, yang pakai hijab mungkin sekitar 70-80%, dan mereka karakteristiknya pakai lengan panjang, lebih suka, dan pakai celana panjang gitu kan. Jadi otomatis kalau misalnya kita bikin produk-produk yang misalnya lengan pendek banget gitu, atau mungkin sama sekali nggak ada lengan, sleeveless, terus kita taruh di Makassar atau kita taruh di Aceh atau kita taruh di Serang gitu kan, nggak akan laku kayak gitu kan. Oke. Nah itu kan ya, kalau itu kan yang karakteristik yang obvious gitu, yang jelas banget gitu. Memang di sana daerah Muslim di Aceh, lu nggak mungkin taruh barang-barang yang sleeveless gitu kan, nggak ada yang mau beli. Nah cuman kalau daerah-daerah yang apa namanya, ya bisa dibilang heterogen atau multi kind of customers, kayak misalnya di Cirebon deh atau di Malang. Nah kita kan mesti pelajari di sana barang-barang apa yang laku. Minimal mungkin kalau bisa dapat sizingnya, karena belum tentu kita jual big size, double XL atau triple XL jeans di Malang laku, tapi di Cirebon belum tentu, kayak gitu kan. Nah itu gue coba bikin presentasinya, gue bikin modulnya, dan kebetulan ada teman juga yang memang dia specialize, dari teman ke teman lah, dia specialize bikin ERP,
coba deh lu bikin demonya, bikin modulnya. Kalau gue minta report kayak gini, lu bisa bikinin nggak? Nah dia coba bikin sampel waktu itu, kita nggak pakai real data. Pakai real datanya tapi sebagian, yang data yang gue compile sendiri pakai kertas-kertas itu ya. Nah dari situ gue bikin presentasi berkali-kali tuh, mungkin dalam 6 bulan ada sekitar 5 sampai 6 presentations, bener-bener ngomongin sales, sampai bokap gue tuh pusing-pusing karena lihat angka-angka gitu kan. Cuman intinya ya selama ini mungkin jarang gitu ya. Selama ini jarang dia nggak pernah dipresentasi gitu kan nggak ada tuh di company gue yang presentasi gitu. Even sales gitu presentasi pakai PowerPoint, pakai proyektor gitu nggak ada kan, nggak ada sama sekali. Oke, iya. Nah dari situ dia mulai akhirnya buka gitu, mulai kayak oh bisa gitu ya. Nah ketika kita udah bisa bikin dia bilang kayak oh ternyata bisa begitu ya, itu aja udah satu step yang istilahnya udah bagus nih, lu udah melangkah satu langkah lebih maju gitu. Baru nextnya kayak ya udah lu butuh budget berapa, kemudian kita eksekusi, bikin softwarenya, kita rancang timnya, terus kita ubah cara kerjanya segala macam sampai udah jadi kita implementasi kan. Nah begitu implementasi pun juga kan banyak sekali kendala tuh kayak di lapangan, SDM nggak siap apa segala macam. Nah itu ya mau nggak mau kita terjun langsung buktiin kalau ini loh, ini bisa gitu. Ya betul. Ya at the end sampai sekarang dia udah semi pensiun. Jadi at the end dia udah percaya ini. Ya karena memang lu udah proof apa yang tadi seperti dilakukan di awal ya, udah proof your capability, udah proof ada hasilnya gitu ya. Nah mungkin gue nanya Dok, setelah tadi lu bilang lu melakukan perubahan gitu ya, kayak shifting untuk menjadi lebih baik, kalau misalnya kita bicara soal company yang memang sudah ada sebelumnya kan pasti kan nggak semudah itu karena culture-nya kan sudah ada culture-nya dulu dan lu harus merubah sistemnya dan culture yang ada dengan yang lu harapkan gitu ya. Pasti ada kendala-kendala dan tantangannya Dok. Nah, gimana cara lu untuk solving the problem itu? Karena gue yakin, katakanlah let's say, gue pernah, gue ingat kata-katanya Bu Noni Purnomo ya, CEO-nya Bluebird gitu ya. Kalau kapal besar itu kalau kita misalnya muter setirnya itu di sini, efeknya itu belokannya baru akan terasa sekian kilo ke depan gitu kan. Gue bisa ambil permisalan, maksudnya ketika lu company yang sudah berjalan dengan sejumlah orang tim yang ada di dalamnya kan nggak mudah tuh untuk mengubah seperti tadi yang lu sempat bilang ngomongin soal tadi digitalisasi data segala macam. Meskipun sebenarnya kita improve untuk lebih baik ya, tapi kan ada orang-orang yang sudah nyaman dengan cara kerja yang lama, sudah misalnya culture sudah terbentuk di perusahaan itu gitu. Lu gimana cara ngadepin itu? Yang gue lakuin pertama yang waktu itu juga sempat menjadi masalah sih kan, karena timnya di sana rata-rata kan udah pada lama, orang-orangnya GM-nya, level-level manager itu udah orang-orang lama kan, kerja udah bertahun-tahun, ada yang belasan bahkan ada yang puluhan tahun juga. Nah yang waktu itu pertama kali gue lakukan adalah gue mikir gimana caranya mereka look up ke gue kan, gimana caranya mereka bisa kayak trust gitu, percaya. Nah waktu itu gue lebih banyak hands on langsung, dan gue prinsipnya kalau misalkan gue pengen mereka melakukan sesuatu yang berbeda, gue harus melakukan duluan gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen mereka untuk lebih cepat gitu misalnya eksekusinya di lapangan, nah gue berusaha untuk praktekin duluan, which is ya udah gue langsung terjun ke lapangan, langsung ke toko, langsung pergi ke daerah, langsung gue beresin segala sesuatu supaya mereka lihat kan, mereka lihat bahwa oh ini si anaknya bos ternyata bisa juga gitu. Ya sometimes apa yang gue lakuin resultnya nggak bagus, tapi ada juga yang bagus dan akhirnya mereka oh ya dia bisa nih gitu kan. Nah akhirnya bisa ngikut. Nah setelah itu gue berusaha untuk membuka pikiran sih
waktu itu ya. Ya memang gue juga masih belajar up until now how to be a good leader. Ya kan, gimana caranya jadi leader yang punya impact. Cuman kalau dari pengalaman sendiri yang gue lakuin adalah ya gue berusaha untuk ambil hati mereka juga, dalam arti berusaha untuk terbuka, berusaha untuk transparan, dan gue selalu bicara tentang ini loh visi kedepannya tuh seperti ini gitu kan. Ya basically kalau misalnya pakai analoginya kapal, ketika lo nakodain sebuah kapal kan minimal lo harus tahu tujuannya kemana kan. Ya gue paling sering ngomong ke tim gue pakai umpama kalau misalnya kita mau naik pesawat, kita pasti udah beli tiketnya dulu kan, tujuannya kemana. Betul. Kalau kita mau terbang ke Surabaya ya pasti kita beli dulu tiket ke Surabaya, baru kita naik pesawatnya. Ya kan, nggak mungkin kita datang ke airport terus mau beli tiket, mau naik pesawat, beli tiket. Nggak tahu kemana gitu. Nah, tanya mau kemana Pak, nggak tahu, serah gitu kan, nggak mungkin. Iya. Ya kan, maksudnya. Nah itu gue berusaha untuk menerapkan itu. Jadi ketika gue pengen mereka melakukan sesuatu atau mereka ngikut gue dengan strategi sesuatu, gue berusaha untuk kasih ini loh goalnya tuh selalu begini, goalnya selalu begitu. Setiap meeting yang kita jalanin, gue selalu biasakan untuk gue baca buku juga waktu itu tentang leadership. Dia salah satu tekniknya adalah setiap kali meeting lu mesti mention goalnya apa, gitu kan. Jadi setiap kali ketemu sama tim, ini loh tujuannya ini. Jadi jangan sampai kita ketemu sama mereka, kita meeting terus ya udah let it flow aja. Nah itu yang gue berusaha untuk nggak lakukan. Jadi selalu tujuannya jelas. Waktu itu gue juga langsung bikin kayak visi perusahaan, misi perusahaan, terus nilai-nilai yang kita junjung tinggi dalam perusahaan segala macam. Ya walaupun in the end nggak semua dari karyawan-karyawan itu mau ngikut atau ngerti gitu kan. Karena kendalanya dua kan, antara mereka nggak ngerti apa yang gue pikirin, nggak ngerti apa yang menjadi visinya kita, misalnya visi perusahaan, apa mereka nggak ngerti, nggak bisa follow up, atau mereka nggak mau gitu kan. Ya, betul. Nah yang nggak mau itu kan rata-rata kayak gue udah nyaman kerja begini kok lu otak-atik. Betul. Nah itu tadi sebenarnya gue pengen ngarah ke sana tuh, tapi lu udah cerita duluan. Pasti ada aja ya. Pasti ada aja. Dan ya sorry to say, ya bukannya bermaksud jahat ya, cuman yang kayak begini-begini otomatis lu harus keluarin dari kapal. Oke. Iya kan? Iya. Ketika lu punya kapal besar, ada di dalam kapal itu ada 100 orang, kemudian ada satu orang, 2 orang kena virus, misalnya kena virus COVID, lu harus karantina mereka kan? Kalau misalnya lu lagi di tengah laut, gitu ya? Betul. Ya supaya kalau lu lagi di tengah laut, lu pasti kan karantina mereka. Kalau kapal lu lagi jalan, supaya nggak nyebar ke yang lain. Nah, basically karyawan-karyawan kayak gitu kan langsung, kalau di perusahaan-perusahaan rata-rata biasanya dimutasi kan, atau di demosi misalnya. Iya, betul. Jadi kayak paling halus ya. Iya, secara halus dimutasi ya, di demosi, nanti dia lama-lama nggak betah, dia akan resign sendiri, biasanya gitu kan. Iya, betul. Kalau mau kita pakai cara kasar ya langsung buang aja dari kapal, kita PHK gitu. Cuman terlalu kasar gitu kan. Sometimes nggak bagus. Sudah berapa tahun juga kan ya, udah bekerja gitu ya. Sometimes kayak gitu nggak bagus, secara moral, secara etika nggak bagus kan, karena mereka udah lama kerjanya. Kalau kerja baru kayak 2 bulan 3 bulan masih oke lah gitu kan. Nah itu challenge juga memang waktu itu. Jadi otomatis pelan-pelan ya yang kayak gini-gini ya kita karantina, begitu nanti kapalnya mendarat di mana ya udah keluarin gitu kan. Oke. Sekarang sih itu memang itu konsekuensi dari leader lah ya, nggak bisa nyenengin semua orang gitu kan. Yang penting kan kita punya set goals, tadi lo bilang punya visi-visinya. Sekarang kalau di sana berapa orang timnya itu semuanya yang lo lihat? Jadi kita kantor pusat itu untuk Dasa Majila kurang lebih ada sekitar 90-an, 100 ditambah sama 100 lah yang di kantor. Karena lu handle dari mulai produksi sampai nanti ke distribusi segala macam ya. Kalau dari KO tuh memang mungkin
penjahitnya juga dari lu semua gitu ya. Jadi lu harus mengkoordinasikan. Berarti lu di counting on banyak banget orang ya berarti ya. Gila, keren. Ya, more or less ya. Kita produksi itu pabriknya ada di Boyolali di Jawa Tengah. Boyolali dari sana. Itu dalam kondisi normal di luar konteks pandemi itu ada 1.100 dan ya karyawan yang di toko juga ratusan lah, SPG kebanyakan. Dan SPG itu sendiri ya, maksudnya itu bagian dari tim lu ya, bukan dari timnya si third party ini ya? Enggak, itu kita sendiri. SPG karena mesti tahu soal bahan, mesti tahu soal size gitu-gitu ya, model gitu-gitu ya. Mesti paham, mesti paham product knowledge kan soalnya. Knowledge. Karena kita di Matahari atau di dev store yang lain yang kayak di Jogja, di Star, dulu kita ada Metro juga, cuma sekarang udah enggak. Kita sistemnya kan consignment. Jadi kita titip jual. Dan itu betul. Semua inventory, distribusi, SPG yang kerja di sana itu semua kita yang ngatur. Gitu. Oke. Wow, keren. Ya, ini insight baru buat teman-teman, mungkin ada yang mau meneruskan usaha atau bisnis keluarganya gitu ya. Ini ada ya mungkin cerita sharing, menurut gue sih sharing yang sangat berbobot sekali gitu ya buat teman-teman. Jadi gak hanya meneruskan, kalau yang gue bisa ambil dari Aldo cerita ya, gak hanya meneruskan dengan semua keadaan yang memang sudah nyaman, tetap harus berinovasi buat proses kreatif, karena ya lagi-lagi soal bisnis harus beradaptasi ya, gak bisa menurut gue gini, kayak satu bisnis model atau bisnis plan gak bisa bertahan lama kalau gak beradaptasi dengan keadaan ya, kalau kira-kira gitu ya. Oke dong. Nah mungkin next question gue mau nanya soal bener-bener bisnis yang lu jalankan dari nol ya, dari yang tadi lu bilang say something.